saudara bilang kapan pulang ke Aceh. Saya mengaku Aceh, saudara bilang jangan ngaku-ngaku Aceh, kau bukan Aceh. Saya tidak pakai peci Aceh, kalian bilang mana peci Aceh. Ketika saya pakai peci Aceh, kalian ngamuk-ngamuk, marah-marah. Apa ini? Ya, ada apa dengan kalian? Apa kalian pikirkan? Ada apa dengan kalian? Saya tidak pakai peci Aceh, kalian tanyakan, mana peci Acehmu? Mana topi yang bertulis Aceh? Mana kopiah yang bertulis Aceh? Ketika saya pakai topi Aceh, tangkap, ini penistaan bagi Aceh. Macam mana kalian ini? Yang paling penting bagi saya bukan saya pulang ke Aceh sekarang, ya. Dan untuk apa saya pulang ke Aceh lagi? Karena orang Aceh tiap hari ratusan hadir di live TikTok Abi Pendi. Kapanpun Abi Pendi live, orang Aceh hadir. Orang Aceh datang, menonton, melihat, menyaksikan, mendengar. Alkitab berkata, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Abi Pendi sangat percaya, sangat yakin apa yang Abi Pendi sampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Sekali lagi, kalian semuanya datang ke live Abi Pendi bukan karena Abi Pendi orang Aceh, bukan karena Abi Pendi pakai topi Aceh, bukan karena Abi Pendi begono begini, tapi karena nama Yesus. Ya, karena nama Yesus. Ada rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Cuma kalian tidak mau mengakui, malu mengakui, takut dianggap murtad. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Nyolong mita dame, hanya merempak niba Yesus. Menyolong mita tenang hati, hanya merempak niba Yesus. Hana lain petenang hati long, hana lain petenang pikiran long. Hanya Yesus jawaban bagi long. Menyolong mita damai, hanya merempak dalam Yesus. Menyolong minta tenang hati, hanya merempak dalam Yesus. Hana lain petenang hati long, hana lain petenang pikiran long. Hanya Yesus jawaban hudep long. Haleluya. Hanya Yesus jawaban hidup bagi kita umat manusia. Siapapun saudara, saudara butuh Yesus. Ingat Bapak Ibu, teman-teman kita yang dari ujung Sumatera, ketika saya tidak mengaku Aceh, mereka bilang kepada saya, ayo kau pulang ke Aceh, kau live seperti ini. Ngapain saya pulang ke Aceh? Saya tidak pulang ke Aceh, mereka suruh pulang ke Aceh. Saya pulang ke Aceh, mereka marah-marah, mereka ngamuk-ngamuk. Artinya Bapak Ibu, agama tidak bisa membuat hati mereka damai. Agama tidak bisa membuat pikiran mereka tenang. Butuh Yesus, satu-satunya pribadi yang bisa membuat hati kita damai, jiwa kita tenang, pikiran kita tentram. Maka pujian yang sering saya ulang-ulang, menyolong mita damai, hanya merempak dalam Yesus. Kalau aku mau cari kedamaian, hanya kita dapatkan dan hanya kita temukan di dalam Yesus. Agama tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan dengan adanya agama membuat kita terkotak-kotak, membuat kita tidak bisa saling menghargai satu sama yang lain. Tetapi kalau kita cari Yesus, Yesus mengajarkan kita apa? Kasihilah musuhmu, Abi Pendi, doakan mereka yang menganiaya kamu. Ya, berkati mereka yang memusuhi, berkati mereka yang menghina, berkati mereka yang mengolok-ngolok, dan ampuni mereka, Abi Pendi. Ini kata Alkitab. Tetapi saudara yang tinggal dalam agama,
Ketika melihat orang yang beda agama, beda keyakinan, saudara marah-marah, saudara ngamuk-ngamuk, ya. Artinya apa? Saudara butuh Yesus Kristus supaya jiwa saudara tenang, hati saudara damai, pikiran saudara tentram. Ini pesan daripada Abi Pendi. Ya, saudara harus ingat. Saudara harus ingat itu. Ya, ketika saya tidak mengaku Aceh, saudara bilang kapan pulang ke Aceh. Saya mengaku Aceh, saudara bilang jangan ngaku-ngaku Aceh, kau bukan Aceh. Saya tidak pakai peci Aceh, kalian bilang mana peci Aceh. Ketika saya pakai peci Aceh, kalian ngamuk-ngamuk, marah-marah. Apa ini? Ya, ada apa dengan kalian? Apa kalian pikirkan? Ada apa dengan kalian? Saya tidak pakai peci Aceh, kalian tanyakan, mana peci Acehmu? Mana topi yang bertulis Aceh? Mana kopiah yang bertulis Aceh? Ketika saya pakai topi Aceh, tangkap, ini penistaan bagi Aceh. Macam mana kalian ini? Yang paling penting bagi saya bukan saya pulang ke Aceh sekarang, ya. Dan untuk apa saya pulang ke Aceh lagi? Karena orang Aceh tiap hari ratusan hadir di live TikTok Abi Pendi. Kapanpun Abi Pendi live, orang Aceh hadir. Orang Aceh datang, menonton, melihat, menyaksikan, mendengar. Alkitab berkata, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Abi Pendi sangat percaya, sangat yakin apa yang Abi Pendi sampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Sekali lagi, kalian semuanya datang ke live Abi Pendi bukan karena Abi Pendi orang Aceh, bukan karena Abi Pendi pakai topi Aceh, bukan karena Abi Pendi begono begini, tapi karena nama Yesus. Ya, karena nama Yesus. Ada rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Cuma kalian tidak mau mengakui, malu mengakui, takut dianggap murtad. Ya, saya yakin, saya percaya 100%, bahkan 1000%, bahkan 1.000.000%, bahkan 1.000.000.000%. Jiwa kalian haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena kalian setiap hari melakukan rutinitas agama. Ya. Ini lagi pagi melakukan itu, siang melakukan itu, sore melakukan itu, malam melakukan itu, paginya lagi melakukan itu, bacaannya juga itu, pagi bacaannya itu, siang bacaannya itu, sore bacaannya itu, malam bacaannya itu, pagi besoknya berikutnya bacaannya itu terus. Ya. Alkitab berkata, ketika engkau berdoa kepada Tuhan, jangan bertele-tele. Ya, jangan bertele-tele ketika engkau berdoa. Ini dia. Jadi sekali lagi, saudara butuh Yesus. Ya. Bahasa Aceh lagi, saya nyanyikan lagu bahasa Aceh. Long ikut Yesus, keputusan long. Long ikut Yesus, keputusan long. Long ikut Yesus, keputusan long. Han long ingkar, bah pih long sidro, long ikut Yesus. Bah pih long sidro, long ikut Yesus. Bah pih long sidro, long ikut Yesus. Han long ingkar, haleluya. Haleluya. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus amat baik. Dia baik bagi kita, baik bagi saudara, baik bagi dunia ini. Haleluya, luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semuanya, ya. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Ini ada, wow, topinya bagus sekali ya Bangku. Terima kasih ya Bangku. Coba kasih lagi topinya Bangku, bagus banget topinya, saya suka topi itu. Haleluya.
Ini ada yang mengatakan Bapak Ibu, apa ya yang dia bilang barusan ya. Ini keren sekali kata-katanya. Kami doakan Bang yang kuat menghadapi iblis. Terima kasih saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu perlu mendoakan saya, karena tiap hari dapat serangan dari kuasa-kuasa kegelapan. Saya tiap hari dapat serangan dari kuasa kegelapan. Tiap hari dapat ancaman. Timur, barat, utara, selatan dapat ancaman. Tetapi bersama Yesus kita bisa menghadapi ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh iblis, yang dilontarkan oleh kuasa kegelapan. Tanpa seizin Tuhan, tidak akan jatuh sehelai rambut pun dari kepala saya dan kita semuanya. Bang Delas, terima kasih topinya. Ya, tanpa seizin Tuhan, rambut di kepala kita tidak akan jatuh. Ya, dan tanpa seizin Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang bisa menyakiti kita. Dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalangi kita untuk membicarakan tentang Injil, untuk membicarakan tentang kabar baik. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ya, dan pasti ada di antara Bapak Ibu semuanya bertanya-tanya, kenapa Abi Pendi begitu kuat menghadapi cacian, begitu kuat menghadapi hinaan, begitu kuat menghadapi fitnahan, begitu kuat menghadapi ancaman, dan tidak pernah takut gentar sedikit pun? Jawabannya Bapak Ibu, karena ada Yesus, ya. Karena kita di pihak Tuhan, kita di pihak kebenaran. Bapak Ibu, yang kita sampaikan itu adalah kebenaran, bukan kejahatan. Kita tidak mengajak orang untuk melakukan kejahatan. Kita tidak mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang tidak ada faedah, hal-hal yang tidak ada manfaat, dan hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Ya. Bukan kejahatan yang kita lakukan. Yang kita beritakan itu kabar baik. Kabar baik itu dibutuhkan oleh semua orang. Kabar baik itu diharapkan oleh semua orang. Dan semua orang berharap supaya bisa mendengarkan kabar baik. Tidak ada satu manusia pun di semua agama berharap mendengarkan kabar hoak. Tidak ada. Tidak ada satu orang pun kepingin mendengar kabar hoak. Semua orang, semua manusia dari semua golongan, semua daerah, wilayah, suku kepingin mendengarkan kabar baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, makanya orang dari ujung Sumatera, orang Aceh khususnya, berbondong-bondong hadir di live Abi Pendi. Apa tujuan mereka hadir di live Abi Pendi? Hanya untuk mendengarkan kabar baik, hanya untuk mendengarkan kabar sukacita, hanya untuk mendengarkan kabar kerajaan surga, hanya untuk mendengarkan man huwa Yasua, siapa itu Yesus Kristus. Alkitab berkata yang sering Abi Pendi ulang-ulang dan wajib Abi Pendi ulang-ulang di setiap live. Ana tariq wal haq wal hayah, la ahadan yadhabu ilal abi illal bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami orang Kristen tidak pernah lagi meminta jalan yang lurus. Kami orang Kristen di seluruh dunia, daerah manapun, wilayah manapun, suku manapun yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak pernah lagi meminta supaya ditunjukkan jalan. Karena Yesus Kristus adalah jalan, Yesus Kristus adalah kebenaran, Yesus Kristus adalah kehidupan. Ini yang dirindukan oleh semua orang. Ini yang dirindukan oleh semua manusia. Dan ini yang dicari-cari oleh orang dunia. Bagaimana orang di dunia ini menemukan jalan, menemukan kebenaran, menemukan kehidupan, sehingga orang bisa sampai ke surga. Semua orang merindukan surga. Semua orang merindukan supaya bisa bertemu dengan Bapa. Semua orang merindukan supaya bisa ketemu dengan Sang Pencipta. Tetapi tidak semua orang bisa bertemu dengan Sang Pencipta. Tidak semua orang bisa masuk surga. Tidak semua orang bisa bertemu dengan Khalik, Pencipta langit dan bumi. Hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang tersebutlah yang bisa menemukan surga, yang bisa menemukan kedamaian, yang bisa menemukan ketenangan dan ketentraman. Hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus yang bisa masuk surga, bertemu dengan Sang Khalid, Pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi yang ada di dalamnya. Dialah Yod He Vav He di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach.
yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita umat manusia. Apakah saudara rindu diselamatkan? Percayalah kepada Yesus. Apakah saudara rindu supaya saudara bisa bertemu dengan Bapa? Percayalah dengan Yesus. Apakah saudara rindu untuk bertemu dengan Sang Pencipta saudara? Percayalah kepada Yesus. Bapak Ibu, kita punya idola masing-masing dan kita sangat rindu untuk bertemu dengan idola. Tetapi Bapak Ibu, untuk bertemu dengan idola kita, itu tidak sembarangan orang bisa bertemu dengan idola. Ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa bertemu dengan idolanya. Begitu juga kita umat manusia, semua kita rindu supaya kita bisa bertemu dengan pribadi yang telah menciptakan kita. Kita sangat rindu dengan pribadi yang telah menciptakan dunia ini, alam semesta. Tetapi saudaraku, tidak ada satupun pribadi yang bisa bertemu dengan Sang Pencipta, dengan Sang idolanya, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya butuh Yesus, saudara butuh Yesus, kita semua butuh Yesus. Nah, ada ayat lagi yang Abi Pendi sering ulang-ulang. Apa itu Abi Pendi? Yohanes 3 ayat 16. Ahabballahu lihadzal dunya. Luar biasa ayat ini Bapak Ibu, ya. Luar biasa ayat ini. Setiap Abi Pendi membaca Yohanes 13 ayat yang ke-6 ini, ya. Yohanes 3 ayat 17 ini Bapak Ibu, ayat 16 itu membuat jiwa Abi Pendi tenang. Membuat jiwa Abi Pendi damai, membuat jiwa Abi Pendi sukacita. Bagaimana Abi Pendi bunyi Yohanes 3 ayat 16 tersebut? Ahabballahu lihadzal dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Begitu besar cinta Tuhan kepada dunia ini. Begitu besar sayang Tuhan kepada dunia ini. Sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang, ya, supaya setiap orang, ini ada orang-orang ini, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus mendapatkan hidup yang kekal. Ahabballahu lihadzal dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, saudara pasti rindu hidup yang kekal, ya. Tapi saudara tidak akan bisa menemukan hidup yang kekal di surga kalau tidak saudara percaya kepada Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa. Yesus datang dari Bapa, maka Yesus tahu jalan menuju kepada Bapa. Pada pemikiran umumnya orang Indonesia, Yesus Kristus itu datang daripada Allah, ya. Dia datang daripada Allah. Makanya Yesus tahu bagaimana supaya kita sampai kepada Allah. Supaya kita semua sampai kepada Allah, kita harus percaya pribadi yang datang dari diri Allah itu sendiri. Pribadi yang datang dari Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Wow, saya merinding ini. Luar biasa Bapak Ibu, merinding saya. Dalam nama Yesus Hamasiah, segala kuasa kegelapan hancur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemikiran orang Indonesia pada umumnya, semua orang rindu bertemu dengan Allah. Tapi tidak ada orang yang bisa bertemu dengan Allah kalau tidak percaya kepada pribadi yang datang dari diri Allah itu sendiri. Pribadi yang datang dari Allah itu sendiri adalah firman Allah yang nuzul menjadi manusia yang sempurna, ya, yang nuzul menjadi manusia yang sempurna, yaitu Yeshua Hamasiah. Makanya setiap kita melihat pribadi Yeshua Hamasiah sama halnya dengan kita melihat Allah yang batin. Allah yang zahir menurut Alkitab itu firman. Allah yang batin itu roh. Tidak ada satu manusia pun bisa bertemu dengan Allah yang batin, dengan roh, kalau kita tidak percaya kepada firman Allah yang zahir. Makanya Yesus Kristus berkata, Ana awwalu wal akhiru. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Oke? Alfa dan Omega, Alif wa Tauf.
Ini saudaraku. Ayo Bapak Ibu semuanya. Saudara butuh Yesus, saya butuh Yesus, kita semua butuh Yesus. Bayangkan bagaimana keadaan dunia tanpa Yesus. Ya, saling gontok-gontokan, saling membalas hinaan, saling membalas cacian, saling membalas makian, saling balas membalas. Begitu Yesus hadir ke dunia ini, Yesus mengajarkan kita, Abi Pendi sampaikan kepada para penonton live Abi Pendi, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Seandainya Yesus Kristus tidak hadir di tengah-tengah kita umat manusia, pasti ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita akan membalas. Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita dan kita membalas, hadir dua kejahatan di situ dan lahir dua orang yang berbuat jahat di situ. Yang pertama, orang yang melakukan kejahatan, ya, orang yang melakukan kejahatan pertama. Yang kedua, orang yang melakukan kejahatan yang kedua, yaitu orang yang membalas. Artinya Bapak Ibu, hidup kita tidak ada kedamaian karena saling balas membalas. Begitu Yesus hadir, dia mengajarkan kita, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Serahkan semua pembalasan itu kepada Tuhan. Ya, makanya tidak ada orang Kristen yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Kecuali orang Kristen, Kristenan, Kristen KTP, Kristen keturunan, Kristen lingkungan, Kristen keadaan. Kristen KTP hanya di dalam agama, hanya di KTP. Ya, makna Kristen KTP, orang itu Kristen hanya ada di KTP agamanya. Makna Kristen keturunan, orang tersebut hanya lahir dari keluarga Kristen, mama bapaknya Kristen, tetapi masa hidup di dunia ini tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah membaca firman, apalagi tinggal dalam firman. Kalau orang tidak membaca firman, jangan harap orang itu tinggal dalam firman, mustahil. Orang itu tinggal dalam firman, apalagi melakukan firman, ya, sangat mustahil lagi, lebih mustahil lagi. Nah, itu artinya Kristen keturunan. Lalu Kristen karena lingkungan. Kristen karena lingkungan mungkin dia satu-satunya semua di komplek itu, semua di kecamatan itu, di daerah itu, semuanya Kristen Katolik. Tidak ada satupun agama lain. Mungkin dia malu atau bagaimana, akhirnya biarlah, aku Kristen aja lah. Tapi tidak pernah juga melakukan apa yang diperintahkan. Tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah bangun hubungan dengan Tuhan, tidak pernah memuji Tuhan, tidak pernah dekat dengan Tuhan. Itu Kristen lingkungan. Habis itu Kristen karena keadaan. Nah, Abi Pendi, memang ada Abi Pendi Kristen karena keadaan? Ada. Apa itu Abi Pendi Kristen karena keadaan? Kristen karena keadaan, saudara, Kristen karena menikah, ya, Kristen karena pasangan hidup, Kristen karena pacar, Kristen karena perempuan, atau Kristen karena laki-laki. Itu Kristen karena keadaan. Nah, orang itu tidak peduli apapun. Yang penting cintanya diterima, dia hidup tenang, udah, ya, keinginannya tercapai, udah cukup bagi dia. Tidak peduli dia bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana cara dekat dengan Tuhan, bagaimana ini, bagaimana itu, apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam Alkitab, tidak mau tahu. Yang penting keinginannya tercapai, dia bisa menikah dengan laki-laki dan dia bisa menikah dengan perempuan. Itu namanya Kristen karena keadaan. Haleluya. Bapak Ibu, Kristen karena ada apa? Apa yang membuat Bapak Ibu Kristen? Kristen yang terakhir yang ingin Abi Pendi sampaikan kepada kita semuanya. Kristen tinggal dalam Kristus. Kristen tinggal dalam Kristus itulah pengikut Kristus. Kalau Kristen karena KTP, Kristen karena keadaan, Kristen karena lingkungan, Kristen karena orang tua dan segalanya bagaimana sebagainya, itu bukan Kristen pengikut Kristus. Kristen pengikut Kristus adalah
orang yang tinggal di dalam Kristus. Hari-hari membangun hubungan dengan Tuhan. Ada waktu buat Tuhan, ya. Selalu ada waktu 1 jam 2 jam untuk Tuhan. Itu Kristen karena tinggal dalam Kristus. Haleluya. Pertanyaan Abi Pendi kepada saudara semuanya, dari sekian penonton, saudara Kristen yang bagaimana? Ayo saudara tulis, ya. Ingat, orang lain tidak tahu kita ini Kristen apa, tetapi hati kita dan Tuhan tahu. Saya ingin menantang saudara yang nonton live pagi ini. Saudara Kristen apa? Apakah saudara Kristen karena lingkungan, Kristen karena keadaan, Kristen karena KTP, atau saudara Kristen benar-benar pengikut Kristus yang tinggal di dalam Kristus, yang tinggal di dalam firman, yang selalu membangun hubungan dengan Tuhan dan selalu ada waktu buat Tuhan. Silahkan saudara tulis, saudara jawab dengan hati yang tulus. Tidak ada yang tahu kita ini Kristen apa. Hanya pribadi kita yang tahu hati kita dengan Tuhan. Oke? Haleluya, luar biasa. Luar biasa. Ada yang berkata, masa Tuhan manusia, katanya. Terus Tuhan siapa? Coba tanyakan sama orang yang tulis. Masa Tuhan manusia? Terus Tuhan siapa kalau bukan manusia? Kita manusia, yang memimpin kita ya pasti manusia. Makanya dikatakan Tuhannya manusia. Pernah tidak dengar Tuhannya manusia? Yang dipimpin manusia, pasti datang Tuhan dalam wujud manusia supaya bisa memimpin manusia ke jalan yang lebih sempurna, ke jalan kebenaran. Kalau tidak nampak Tuhan dalam wujud manusia, bagaimana manusia ini bisa datang dan menuju kepada kebenaran? Ini, ya, makanya dikatakan Tuhannya manusia. Lalu timbul pertanyaan dari Abi Pendi, kalau memang bukan manusia, lalu siapa Tuhan itu? Coba jawab. Siapa Tuhan itu? Benar tidak Bapak Ibu? Tuhan kok manusia? Ya, Tuhan untuk memimpin manusia supaya manusia bisa menuju kepada kemenangan, supaya manusia bisa menuju kepada kebenaran, ia harus dipimpin oleh manusia yang sempurna. Itulah yang dinamakan dengan Tuhannya manusia. Itu smart dong. Coba tanyakan sama mereka, lalu Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Pasti tidak bisa dia tunjukkan Tuhannya siapa. Saya percaya itu. Tidak bisa dia tunjukkan Tuhannya siapa. Akhirnya dia bisa menunjukkan nama Tuhan. Dia bisa menunjukkan mana Tuhan. Menunjukkan mana Tuhanmu. Hanya nama Tuhan yang bisa ditunjukkan, tetapi pribadi Tuhan tidak bisa ditunjukkan. Ya, kalau kita Bapak Ibu ketika ditanya, nama Tuhan kita tahu, pribadi Tuhan kita tahu. Tapi orang yang menulis tadi Tuhan kok manusia, dia tidak bisa menunjukkan pribadi Tuhannya, hanya tahu nama Tuhannya. Ini Bapak Ibu. Ya. Ini yang belum kasih kopi lah buat Abi Pendi. Yang belum kasih kopi lah.